Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat walaupun belajarnya cuma di rumah. Baiklah teman-teman, pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik iodin dan senyawanya. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risdayat Simorangkir dengan NIM 4182131011 dari Pendidikan Kimia C 2018. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada saat ini saya akan menyampaikan poin-poin yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama, bagaimana sifat fisika unsur iodin yang dapat kita amati secara langsung oleh panca indera maupun yang dapat kita ukur terlebih dahulu. Terus yang kedua, bagaimana perbandingan sifat periodik antara afinitas elektron, keelektronegativan, dan potensial reduksi dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Terus yang ketiga, bagaimana macam-macam reaksi untuk menguji kelarutan iodin dan apa seharusnya yang dapat kita amati secara teori dalam reaksi tersebut. Terus yang keempat, bagaimana reaksi pembentukan senyawa kompleks di antara ion ioda dengan besi 3 nitrat. Terus yang kelima, bagaimana reaksi pembentukan senyawa kompleks di antara ion ioda dengan tembaga 2 nitrat. Karakteristik iodin dan senyawanya. Iodin merupakan salah satu anggota halogen yang berupa padatan yang mempunyai karakteristik antara lain sifat polaritas yang signifikan dalam golongannya hingga kelarutannya dalam pelarut dengan berbagai tingkat kepolaran dapat diidentifikasi. Iodin adalah halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling bersifat elektropositif. Karena iodin merupakan dari bagian halogen, sedikit kita akan menyinggung tentang halogen. Apa sih itu halogen? Halogen. Dalam sistem periodik unsur, halogen merupakan golongan yang berada pada golongan 7A. Halogen berasal dari kata halid, yang artinya garam. Halogen sendiri dapat diartikan sebagai pembentuk garam. Golongan halogen merupakan golongan yang sangat reaktif menangkap elektron atau yang biasa disebut dengan oksidator. Karena kereaktifannya sangat tinggi, halogen tidak mungkin ada dalam keadaan bebas di alam. Halogen terdiri dari atas unsur fluor, klor, brom, iod, dan astatik. Sifat fisika dari iodin. Yang pertama, pada suhu kamar, iodin berwujud gas dan iodin berwujud padat yang mudah menyublin. Yang kedua, zat padat iodin berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Yang ketiga, iodin sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam kalium iodida. Yang keempat, iodin larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, kloroform, tetraklorida, dan karbon disulfida. Yang kelima, iodin memiliki titik didih 113,5 derajat Celcius. Yang keenam, iodin memiliki titik beku 184,4 derajat Celcius. Perbandingan sifat periodik unsur iodin dengan satu golongan dan satu periode. Yang pertama, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen karena unsur golongan ini yang paling mudah menangkap elektron. Afinitas elektron dari fluor adalah min 328, dari klor minus 349, dari brom minus 325, dari iodin sendiri minus 295. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang.
dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Tidak ada sifat tertentu yang dapat diukur untuk menentukan atau membandingkan keelektronegatifan unsur-unsur. Energi ionisasi dan afinitas elektron berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Semakin besar daya tarik elektron, semakin besar energi ionisasi. Juga semakin besar atau semakin negatif afinitas elektron. Jadi, suatu unsur misalnya fluor yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar akan mempunyai keelektronegatifan yang besar. Semakin besar keelektronegatifan, unsur cenderung semakin mudah membentuk ion negatif. Semakin kecil keelektronegatifan, unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung semakin mudah membentuk ion positif. Berdasarkan penjelasan tersebut, yaitu sifat periodik unsur iodin dengan satu golongan maupun dalam satu periode, bahwa berdasarkan afinitasnya dari atas ke bawah cenderung berkurang, sedangkan berdasarkan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya cenderung bertambah. Sedangkan berdasarkan keelektronegatifannya dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang, dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bertambah. Begitu juga dengan potensial reduksi. Dalam satu golongan, potensi reduksinya dari atas ke bawah cenderung berkurang. Macam-macam reaksi untuk menguji kelarutan iodin. Yang pertama, menggunakan pelarut air. Dari hasil pengamatan dari uji coba dan secara teori, ketika air direaksikan dengan iodin, warna larutan coklat bening, namun iodin tidak dapat larut dalam air sehingga tidak bereaksi. Yang kedua, larutan Ki. Dari hasil pengamatan, uji laboratorium dan secara teori, ketika larutan Ki dicampur dengan iodin akan menghasilkan warna merah dan larutannya kental. Penambahan Ki dalam larutan iodida menyebabkan terbentuk larutan yang mengandung ion triiodida. Yang ketiga, menggunakan pelarut etanol. Secara teori, ketika etanol dicampur dengan iodida akan menghasilkan warna merah, pekat, dan larutan tersebut sedikit encer. Yang keempat, menggunakan pelarut kloroform. Secara teori, ketika kloroform dicampur dengan iodin akan menghasilkan warna larutan ungu pekat. Iodin melarut sempurna. Yang kelima, menggunakan pelarut diklorometana. Secara teori, ketika diklorometana direaksikan dengan iodin, maka akan terbentuk dua lapisan. Lapisan atas berwarna kuning dan lapisan bawah berwarna merah muda. Reaksi pembentukan senyawa kompleks di antara ion ioda dengan senyawa besi 3 nitrat. Ion ioda diperoleh dari larutan Ki. Reaksi pembentukan senyawa kompleks dapat berlangsung dengan reaksi sebagai berikut. Besi 3 nitrat ditambah kalium ioda menghasilkan kalium nitrat ditambah besi triiodida, di mana pada ion ioda pada Ki dilepas dan diserap oleh kation dari senyawa besi 3 nitrat, yaitu kation Fe3 positif, membentuk Fe3 positif ditambah ion ioda menghasilkan besi triiodida. Sehingga pada saat pelepasan anion nitrat dari senyawa besi 3 nitrat, kation dari Ki yaitu K positif menerima anion tersebut dan terbentuklah senyawa kalium nitrat. K positif ditambah ion nitrat menghasilkan kalium nitrat. Reaksi pembentukan senyawa kompleks di antara ion ioda dengan senyawa tembaga 2 nitrat. Ion iodida diperoleh dari larutan Hi. Reaksi pembentukan senyawa kompleks dapat berlangsung dengan reaksi sebagai berikut. Hi ditambah tembaga 2 nitrat menghasilkan tembaga 2 iodida dan asam nitrat, di mana pada ion iodida pada Hi dilepas dan diserap oleh kation dari senyawa tembaga 2 nitrat, yaitu kation Cu2 positif membentuk Cu2 positif ditambah 2 ion iodida menghasilkan tembaga 2 iodida. Sehingga pada saat pelepasan anion nitrat dari senyawa tembaga 2 nitrat
kation dari Hi yaitu H positif menerima anion tersebut dan terbentuklah senyawa asam nitrat. H positif ditambah ion nitrat menghasilkan asam nitrat. Demikian pemaparan materi saya tentang karakteristik iodin dan senyawanya. Semoga bermanfaat. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.